Hai Plan, kali ini gue mau cerita di mana gue pernah mengalami di titik keterpurukan yang bener-bener hancur banget rasanya. Nah, di sini gue mau cerita bagaimana cara kita menemukan cahaya di tengah kegelapan. Jadi gue ingin berbagi kisah yang mungkin sedih, tapi juga penuh harapan dan inspirasi. Ini adalah kisah tentang gue yang merasakan keputusan mendalam, namun akhirnya menemukan cahaya di tengah kegelapan. Karena yakinlah, kita semua memiliki kekuatan untuk bangkit. Dengarkanlah dengan hati yang terbuka. Pertama, jatuh dalam keputusan itu benar-benar yang harus lu pikirin. Di dalam hidup, kadang-kadang mengalami momen di mana segalanya terasa sia-sia. Kisah kita dimulai dengan seseorang yang merasa terjebak dalam keputusan. Mereka merasa seperti tidak ada harapan lagi. Jadi kita tuh merasa benar-benar kayak nggak ada harapan lagi. Aduh, gue harus gimana? Kayak mentok sementok-mentoknya. Bingung banget kan lo? Dan dunia ini semuanya merasa tampak suram. Kayak aduh, putus harapan dan semangat lo untuk hidup tuh udah nggak ada gitu loh. Tapi di sini Plan gue mau berbagi kisah untuk menginspirasi lah. Kita jangan terpuruk dengan keadaan. Di situ lu harus bisa bangkit. Karena kalau memang lu nggak bisa bangkit, jalan terakhir lu cuma ya udah bunuh diri. Itu bukan solusi ya. Karena hidup ini masih panjang, men. Perjalanan itu panjang banget. Jadi di dalam perjalanan yang mencekam keadaan lu saat itu, di tengah-tengah keputusan, seseorang ini memulai perjalanan yang penuh dengan rintangan dan tantangan. Mereka merasa lelah, jadi oleh kegagalan yang terus menerus. Namun dalam kegelapan itulah lu menemukan kekuatan yang tersembunyi di dalam diri lu. Yakin deh, pasti nanti lu bakalan nemuin cahaya atau solusi yang harus berbuat apa. Itu yang harus lu ini, yaitu tujuan lu temuin cahaya atau inspirasi yang harus lu bisa gitu loh, melalui perjalanan yang sulit. Jadi ini mungkin memang menemukan cahaya yang kecil itu gak gampang, tapi lu harus menemukan cahaya kecil di tengah kegelapan. Mungkin itu adalah kata-kata bijak ya, yang bisa menginspirasi kita, atau mungkin bantuan tulus dari orang lain. Cahaya itu memberi mereka kekuatan dan keyakinan bahwa masih ada harapan untuk meraih kebahagiaan. Lu berhak bahagia, men. Semua orang hidup dan terlahir itu berhak bahagia. Cuma memang proses itu berat, gak gampang, brother. Jadi untuk mengubah mindset dari kita terpuruk menjadi lebih baik itu gak gampang. Nah, itu butuh apa? Itu butuh tindakan. Dalam perjalanan pemulihan ini, seorang itu pasti menyadari bahwa mereka perlu mengubah mindset yang tidak mereka ada. Mereka memilih untuk melihat kegagalan. Jangan lu lihat kegagalannya, tapi lu lihat orang yang sukses dan lu lihat kilas baliknya dia pernah seterpuruk apa. Itu yang membuat motivasi di diri lu. Dia bisa, kenapa gua enggak? Gitu aja. Sebagai pelajaran berharga dan bukan akhir dari segalanya. Ingat ya, bukan akhir dari segalanya. Mereka bisa seperti itu karena mereka berkomitmen untuk mengambil langkah kecil. Ingat, semua itu dari langkah kecil, namun pasti menuju perubahan positif. Lu punya tujuan untuk mencapai perubahan itu. Lu kan gak sendiri, lu pasti punya temen. Nah, temen lu itu kan gak satu, ada beberapa. Coba lu curhat masalah lu dari beberapa teman lu, bagaimana saran-saran dari mereka. Nah, di situ lu bisa seleksi dari 5, 10, 6, 7 teman lu seleksi. Dari beberapa itu yang benar dukung lu, atau dari beberapa itu ada yang bisa cuma ngetawain lu, ada yang cuma bisa cuman jadi pendengar yang baik. Jadi dari situ lu punya penilaian, karena lu butuh dukungan dari temen lu. Dari beberapa temen lu itu lu butuh salah satu dari mereka untuk bisa mendukung lu mencari titik cahaya yang lu mau gitu loh, dari solusi yang masalah lu hadapin. Jadi lu butuh keberanian juga. Ingat ya, berarti satu, lu butuh dukungan dan butuh keberanian. Dalam prosesnya, seseorang itu menemukan dukungan dari orang-orang sekitarnya. Dukungan ini memberi mereka keberanian untuk terus maju. Bahkan dalam saat-saat paling sulit, mereka belajar untuk mengatasi rasa takut
merasa menghadapi itu tantangannya luar biasa dengan kegigihan yang kuat. Lu nya juga harus pede gitu loh. Untuk berubah itu nggak gampang men, apalagi dalam keadaan keterpurukan. Jadi perubahan atau kebangkitan diri itu sangat-sangat luar biasa. Itu semua sumbernya ada di diri lu ya. Jadi seseorang itu mengalami perubahan yang luar biasa dalam hidupnya mereka, itu berhasil bangkit dari keputusan dan menemukan tujuan hidup yang baru itu nggak gampang. Mereka meraih kesuksesan bukan hanya dalam hal materi, tapi juga dalam kesejahteraan emosional dan kebahagiaan. Itu benar-benar penuh perjuangan ya. Jadi pesan yang ingin gue sampaikan adalah, meskipun kehidupan terasa suram dan keputusasaan itu benar-benar melanda, selalu ada cahaya di tengah kegelapan. Ingat, di keterpurukan yang kita hadapin pasti ada titik cahaya. Jangan sekali-kali lu terpuruk dan lu merasa hidup ini ya udahlah. Jangan, karena ingat, orang naik kelas itu pasti ada ujiannya. Lu ingat pada saat lu sekolah dulu men, lu mau naik kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 dan seterusnya, itu ada ujiannya, gak gampang, gak langsung naik. Jadi begitupun hidup gitu loh. Jadi hal kecilnya bayangannya itu seperti itu. Terus jangan takut untuk mencari bantuan dan dukungan dari orang-orang terdekat lu. Ubah mindset lu, ambil tindakan kecil dan terus maju meskipun terasa sulit. Setiap langkah kecil menuju perubahan positif itu membawa lu lebih dekat pada kehidupan yang lebih baik. Ingat ya, itu bisa membuat lu menjadi kehidupan yang lebih baik. Jadi teman-teman, kisah ini mengajarkan kita bahwa meskipun terjebak dalam keputusan yang kita masih memiliki kekuatan untuk bangkit. Tidak ada jalan yang mudah. Ingat, gak ada jalan yang mudah. Tapi dengan tekad, keberanian, dan dukungan yang tepat, kita bisa mengatasi segala dan rintangan. Jangan pernah menyerah. Jalanin. Ya lu yakin itu bisa lu hadapin. Karena di dalam diri kita ada kekuatan yang luar biasa. Ayo guys. Ayo plan. Mari bersama-sama kita ciptakan atau kita ceritakan masa lalu kita yang udah kita perbaiki buat orang-orang di sekitar kita, biar bisa menjadi cerita inspiratif di diri kita, oke?